Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman, di kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kembali pelajaran kitab Nahwu dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih di bait 10. Nah, ini berkaitan dengan tanwin taranum ya. Masih membahas tanwin taranum. Nah, di sini Imam Ibnu Aqil membawakan dua syair sebagai pembuktian untuk tanwin taranum ya. Jadi tanwin taranum ini tidak khusus hanya masuk kepada isim, padahal tanwin yang lain itu adalah kekhususan untuk isim. Tapi taranum ini bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il, contohnya seperti lafaz as-soban, dan juga bisa masuk pada kalimat huruf, contohnya pada lafaz qad menjadi qadin. Nah, perlu diingat bahwa tanwin itu adalah sebenarnya nunun sakinatun. Nun sakinah ya yang mengiringi isim. Tapi di sini kalau taranum bisa mengiringi isim, fiil, bahkan kalimat huruf ya. Nah, sebagai pembuktian ini di syair nomor 2 ya. Azifat tarahulu ghairu anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka'an qadin. Kita terjemahkan. Azifat telah dekat. Apa yang telah dekat? Tarahulu, at-tarahulu, waktu keberangkatan atau perpisahan. Ghairu anna rikabana, hanya saja rikabana ya. Kendaraan onta-onta kami ya, lama tazul. Lama tazul artinya belum beranjak. Apa yang belum beranjak tadi? Rikabana. Itu onta-onta kendaraan rombongan kami ya. Birihalina, dengan membawa rihal. Rihal ini membawa pelana atau barang bawaan kami, tetapi wakaan qadin, seakan-akan seolah-olah qadin. Qadin ini sungguh telah beranjak, sungguh telah berangkat, padahal lamma tazul, belum berangkat. Nah, kemudian di sini kita lihat penjelasan di bawah catatan kaki nomor 2 ya. Hada baitu, ini adalah bait ya. Ya, hadal bait. Bait ini maksudnya adalah milik Nabigoti Ad-Dubyani, milik seorang namanya Nabigoh Ad-Dubyani. Nah, beliau ini adalah ahadi fuhuli syu'arawi al-jahiliyati, salah satu penyair kawakan ya. Fuhul, salah satu penyair kawakan, penyair top gitu ya. Al-jahiliyati, di zaman jahiliyah ya. Kemudian wasalisi su'ara'i at-tabaqatil ula minhum. Jadi beliau itu yang ketiga, penyair yang ketiga dari tabaqah. Tabaqah itu dari tingkatan al-ula, tingkatan pertama atau kelas atas, minhum, di antara mereka para penyair. Kemudian beliau juga wal hakami ya, bertindak sebagai juri hakim ya. Itu di fi suki ukado, di pasar Ukad. Jadi ada festival, maksudnya festival puisi di pasar Ukad, festival syair. Nah, beliau itu adalah hakimnya, jurinya, begitu maksudnya ya. Min qasidatin lahu yasifu fiha al-mutajarridata zaujan Nu'man ibni Mungdiri. Nah, min qasidatin, dari qasidah miliknya, milik Nabi Goh tadi, yasifu mensifati atau mendeskripsikan. Nah, isinya nanti mendeskripsikan pujian pihak pada qasidahnya atau pada syairnya itu al-mutajarridata, seseorang yang bernama Mutajarridah, seorang perempuan, yakni Zaujal Nu'mani, istri Nu'man bin Mungdir. Kemudian wa matla'uha, adapun matla'nya, matla' ini permulaannya ya, pembukaannya qasidah tadi, yaitu lafal berikut ini. Amin, ini sepertinya harfu jarin ya. Amin ali, ali ini adalah isim yang dijarkan oleh min. Amin ali mayyata raihun au mubtadi ya. Ajlana dza zadi wa ghairu muzawwadi. Ya. Apakah raihun? Nah, jadi hamzahnya istifham ya. Jadi raihun ini kemungkinan adalah khobar dari mubtada yang dimahdhuf.
apakah engkau akan pergi di waktu sore ataupun muqtadi. Kalau muqtadi pergi di waktu pagi ya. Meninggalkan min alimayata, meninggalkan keluarga Mayah sang kekasih. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya, ini kan telah dekat keberangkatan, hanya saja tadi kendaraan atau onta-onta kami belum beranjak. Tetapi karena rasa cinta ya, saking dalamnya, walaupun belum berangkat seakan-akan telah berangkat, seakan-akan kendaraannya itu telah berangkat. Oke. Jadi di sini apakah kamu itu akan berangkat di waktu sore ataupun berangkat di waktu pagi meninggalkan keluarga Maya, keluarga sang kekasih. Ajlana dalam keadaan terburu atau tergesa. Ya. Nah di sini ajlan dinasabkan berkedudukan sebagai hal menerangkan keadaan si fa'ilnya tadi. Dalam keadaan tergesa-gesa atau terburu-buru, dazadi. Ya. Ini juga bisa jadi hal yang kedua ya. Dalam keadaan berbekal atau wa ghairu muzawwadi dan tanpa bekal. Oke. Baik, saya gambarkan dulu ya. Sebelum nanti ada pembahasan lughah, makna dan i'rab, saya berikan gambaran secara umum syair ini ya. Jadi syair ini menggambarkan tentang pergolakan batin sang penyair di mana dia harus pergi meninggalkan sang kekasih, gitu ya. Nah, dia berada dalam dilema ya, antara rasa cinta dan juga cintanya tadi kan mendalam dan juga ketergesaan untuk berangkat menjalankan misi atau ya tadi perjalanan jauh ya. Gitu. Jadi cukup berat berpisah dengan sang kekasih. Apalagi kalau masih pengantin baru ya. Anda juga pernah merasakan itu ya. Kemudian rincian makna, ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari syair ini. Pertama adalah mengenai waktu keberangkatan tadi ya, di waktu sore atau di waktu pagi. Nah, jadi sebenarnya penyair ini bertanya pada dirinya sendiri gitu, apakah dia akan berangkat di sore hari, ya, roihun atau muktadi itu di waktu pagi. Nah, ini menggambarkan kebingungan, kegelisahan, dan ketidakpastian pikiran seorang yang begitu berat harus berpisah meninggalkan sang kekasih. Nah, luar biasa ya. Kemudian ajlan tadi ya. Ajlan ini ketergesaan, menegaskan suasana yang terburu-buru. Jadi kepergiannya bukanlah sebuah perjalanan santai, melainkan dorongan situasi yang memaksa harus pergi gitu ya. Gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah masalah bekal tadi ya. Dazadi wa ghairu muzawwad. Jadi ini adalah poin yang puitis dalam bait ini ya. Jadi secara harfiah yang namanya secara harfiah penyair membawa bekal makanan. Nah, itu sudah biasa. Tetapi secara batin ia merasa tidak membawa bekal tadi dengan mengatakan ghairu muzawwad tadi ya. Karena apa? Karena tidak sempat mendapatkan bekal yang paling diharapkan. Bekal apa itu? Itu pandangan perpisahan, senyuman atau kata-kata manis dari Mayah, dari sang kekasih. Jadi kesimpulan maknanya adalah bait ini mengungkapkan kerinduan. Belum berpisah aja udah berat ya. Kerinduan dan kepedihan atas perpisahan. Jadi sebanyak apapun bekal materi yang dibawa, ya, sebanyak apapun bekal materi yang dibawa seorang musafir, seorang yang dalam perjalanan, nah perjalanan itu akan terasa hampa dan tidak kayak tanpa bekal gitu. Jika ia harus pergi secara terburu-buru tanpa pamit dan mendapatkan kehangatan dari orang yang dicintainya. Wallahu alam ya. Baik, kita akan lanjut sini. Nah, ini pembahasan sisi analisis bahasa ya, al-lughah, kemudian makna, i'rab dan asyahid ya. Sisi pendalilan pembuktian. Yang pertama sisi lughah. Tadi ada kata roihun ya. Nah, ini adalah kata roihun ismu fa'ilin isim fa'il min roha yaruhu rawahan. Dari kata roha yaruhu rawahan. Nah, itu idza sara fi waqtil asyi apabila dia berjalan di waktu petang, di waktu sore. Itu makanya tadi diterjemahkan roihun yaitu berjalan di waktu sore.
Kemudian muqtadi adalah sama ismu fa'il, isim fa'il dari min iqtada yaqtadi. Iqtada ini fi'il madinya, iqtada rajulu yaqtadi. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Idza sara fi waqtil ghadati, apabila dia berjalan atau rajul tadi seseorang itu berjalan di waktu pagi. Tepatnya paginya itu wahiyya minas subhi ila tuli samsi, itu dari subuh ya, dari waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ya, itu pagi buta berarti ya. Kemudian wa aroda dan memaksudkan penyair tadi bizadi dengan kata zad, kata bekal itu fi qoulihi di dalam ungkapannya penyair ajlana ya, ajlana zada ajlana da zadi tadi ya. Dalam keadaan tergesa-gesa dengan bekal dan tanpa bekal. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah makana min taslimi mayata alaihi auradiha tahiyatahu. Jadi maksudnya adalah makana apa yang kana min taslim. Maksudnya ucapan salam ya. Makana min taslim ini maksudnya ucapan salam dari mayah alaihi atasnya atau rodiha tahiyatahu atau balasan salam atas penghormatannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan kata azifanya. Nah, kata azifa tadi telah dekat mananya. Di sini dijelaskan maknanya adalah dana wa qaruba. Dana telah dekat, qaruba itu sama ya, telah dekat. Telah dekat keberangkatan tadi ya. Nah, wa babuhu tariba. Adapun babnya, bab azifa ini babnya masuk ke tariba, artinya wazannya fa'ilah. Masuk bab wazan fa'ilah. Kemudian ada riwayat yang lain wa yurwa afida. Diriwayatkan pula afida. Jadi azifa ini ada riwayat dengan kalimat yang lain yaitu afida, tapi maknanya sama ya, telah dekat. Bahwa biwazni yaitu dengan wazannya sama dengan wazan fa'ila dan juga wa ma'nahu maknanya juga sama. Maknanya tadi telah dekat. Sebenarnya ada kata at-tarahulu ini adalah maknanya irtihal, irtihal. Al-irtihalu artinya keberangkatan atau kepergian. Sebenarnya kata tazul, nah tazul ini madmumuz zayi didomahkan huruf za-nya ya, mudhari'un zala merupakan bentuk mudhari dari kata zala ya, zala. Nah, wa asluhu tazulu asalnya ada wawunya. Nah, tadi kan jadi tazul ya. Nah, tanpa wawu asalnya ada wawunya tazul, lalu fahudifatil wawu, lalu dibuang wawunya ingda jazmi ketika jazm. Jadi ketika jazm ini dibuang. Tadi kan lamnya sukun jazm. Nah, kenapa wawunya dibuang? Litakhallusi, karena untuk menghindari minal tiko isakina ini, untuk menghindari pertemuan dua sukun. Nah, jadi kan kalau wawunya masih ada, ini wawunya sukun ya. Kemudian lam sukun. Nah, untuk menghindari pertemuan dua sukun, maka wawunya dihilangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke makna. Nah, itu tadi dari sisi bahasa, analisis sisi bahasa atau secara kamus gitu ya. Sekarang sisi maknanya. Yaqulu berkata, walaupun tadi sudah saya sampaikan maknanya, nah, untuk lebih jelasnya di sini dijelaskan lagi. Yaqulu berkata penyair fil baitil ladzi wal matla'u ya. Pada bait yang mana wal matla. Matla itu adalah bait pembuka atau permulaan tadi ya. Apa katanya? At-tamdi ayyuhal asiku mufarikon ahbabaka al-yawma ma'al asyi au godan ma'al godati. Ini maknanya ya. Makna saya tadi. Apakah kamu akan tamdi? Tamdi itu akan pergi. Ya, dari kata mado yamdi, di antara mana mado itu memang lewat, selesai, berakhir, berangkat, pergi. Nah, itu. Itu mado. Jadi apakah kamu akan pergi? Gitu. Ayyuhal asiku, wahai sang pencinta ya. Mufarikon dalam keadaan mufarik itu dalam keadaan berpisah dari siapa? Berpisah dengan siapa? Ahbabaka, dengan kekasihmu. Nah, ini mufarikon ini dinasabkan sebagai hal keterangan keadaan dari sahibul hal yang itu fa'il yang terdapat pada lafaz tamdi ya. Kemudian ahbabaka dinasabkan maf'ul bih dari isim fa'il mufarikon ya. Berpisah. Siapa yang berpisah tadi? Al-asik ya. Orang sang pencinta. Berpisah dengan siapa? Ahbabaka,
Ahbabaka itu orang yang tersayang ya. Orang yang tersayang, orang yang tersayang kamu ya. Apa maksudnya? Kekasihmu ya gitu. Al yauma pada hari ini ma'al asi di waktu sore, hari ini di waktu sore, au ghadan atau besok ma'al ghadati di waktu pagi. Nah, apakah kamu akan pergi gitu maksudnya ya. Nah, itu maknanya sudah bisa ditangkap ya. Kemudian masalah apa ini? Wahal yakunu dzalik, ya, masalah keberangkatan. Apakah yakunu dzalik adalah hal tersebut artinya keberangkatan minka darimu wa anta ajlanu, sedangkan engkau terburu-buru ya, ajlanu tergesa-gesa. Tazawatta minhum, kamu tazawatta artinya membawa bekal ya. Artinya engkau sempat mengambil bekal minhum dari mereka, amlam tatazawad atau kamu tidak sempat mengambil bekal. Ya minhum tadi dari mereka, maksudnya dari keluarga sang kekasih. Sumayaqulu, kemudian dia berkata, penyair tadi berkata, fil baiti syahid, pada bait yang menjadi syahid, yang menjadi pembuktiannya. Itu dengan kata laqad qaruba mau'idu rohili ya, sungguh telah dekat. Mau'id ini bisa artinya waktu ya, selain janji itu waktu. Karena yang namanya janji ada waktunya. Mau'idu telah dekat waktu ar-rahil keberangkatan. Cuman di sini illa anna rikaba lam tughadir makana ahbabina bima alaiha min rihali. Jadi hanya saja rikab itu apa namanya, unta-unta tunggangan, lam tughadir itu belum benar-benar pergi, belum benar-benar. Jadi dari kata godaro yugodir artinya pergi, artinya keluar gitu ya, meninggalkan, itu godaro yugodir ya, belum benar-benar meninggalkan makana ahbabina, tempat atau kediaman ahbabina, orang-orang yang ahbabina kekasih kami ya, bima alaiha dengan apa yang di atasnya, minar rihal yakni dari rihal barang bawaan. Di atasnya apa? Di atasnya rikab tadi ya. Di atasnya unta tunggangan tadi. Gitu. Jadi kalau terjemah bebasnya di sini maksudnya hanya saja unta-unta tunggangan beserta pelananya, beserta barang bawaannya itu belum benar-benar pergi meninggalkan makana ahbabina, meninggalkan kediaman orang-orang yang kita cintai. Gitu ya. Tetapi waka'annaha di sini seakan-akan qad zalat. Nah, tadi kan cuma qad doang. Nah, jadi takdirnya qad zalat. Seakan-akan rikab tadi, unta-unta tunggangan kami tadi, qad zalat, sungguh telah beranjak atau telah pergi liqurbi mau'idil firaq, karena dekatnya waktu atau detik-detik perpisahan. Jadi perpisahan itu memang sesuatu yang berat bagi orang yang saling mencintai. Oke, kita lanjut, berikutnya adalah pembahasan sisi i'rabnya. Sisi i'rab. Jadi kata azifa di sini adalah fi'lun madhi, ini i'rabnya ringkas saja ya, fi'il madhi. Kemudian at-tarahulu, nah ini dirofakan menjadi fa'ilun ya, fa'il. Lalu kata ghaira di sini nusiba dinasabkan kata ghaira alal istisna, atas dasar istisna ya, pengecualian. Kemudian ana itu adalah harfu taukidin wa nasbin. Amalnya tansibul ism wa tarful khabar ya. Nah, lafaz rikaba, ini isim yang dinasabkan. Rikaba adalah ismu ana, adalah isim ana. Kemudian wa domiru, ada domir yaitu na tadi. Domirnya domir mutasil. Wa domiru mutasilu mudhofun ilaih. Domir mutasilnya adalah sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya lama. Nah, lama ini termasuknya harfun nafin wa jazmin. Ya, masuk ke fi'il mudhari. Jadi lama ini adalah harfun nafin, menafikan ya. Jazmin amalnya menjazmkan. Makanya lafaz tazul ini jazm. Ya, dengan sukun. Tazul fi'lun mudhari'un
Majzumun bilama dijazmkan oleh lafadz lama tadi ya. Lalu birihalina di sini adalah birihali jarun wa majrurun ta'alluqnya kepada lafadz tazul tadi kepada fi'il yaitu lafadz tazul. Lalu lafadz rihalinya mudhafun mudhaf dan na ya, lafadz na-nya mudhafun ilaih. Singkat saja ya. Lalu ada kata ka'an. Ka'an seolah-olah. Nah, ka'an ini adalah harfu tasbihin wa nasbin. Saudaranya ina ya. Harfu tasbihin maknanya seolah-olah ya menyerupai seakan-akan. Harfu tasbih wa nasbin dan amalnya menasabkan sama seperti ina. Kemudian wasmuha adapun isim dari ka'an itu domiru sya'n. Jadi tidak disebutkan tapi domirnya domir sya'n ya. Mahdhufun yang dimahdhuf. Wa khobaruha adapun khobarnya adalah jumlatun mahdufatun. Nah, khobarnya juga nggak ada ya. Khobarnya jumlatun mahdufatun. Takdiruha adapun takdirnya ka'an qad zalat. Nah, jadi zalatnya ini jumlah ini. Ini yang dimahduf ya, yang dihilangkan. Jadi isimnya tidak disebutkan, khobarnya juga tidak disebutkan. Gitu ya, ka'an. Kemudian fahudhifal fi'lu. Nah, lalu dibuang fi'il tadi yang tadi zalat tadi wa fa'iluhu dan juga fa'ilnya al mustatiru fi. Fa'ilnya yang berupa domain mustatir fi padanya. Yang disisakan apa saja wa ubqiyal harfu ya. Yang disisakan adalah huruf yaitu qad tadi alladhi huwa qad. Yang mana huruf yang disisakan tadi adalah qad. Begitu ya. Tapi tadi diberi nun jadi qadin ya. Begitu. Nah, sisi pembuktiannya asyahidu fihi, sisi argumen ya, fihi pada saya tersebut fi hadzal baiti, pada bait ini syahidani terdapat dua syahid ya, dua pembuktian, dua poin linuhati bagi ulama nahwu. Jadi di sini ada dua poin yang bisa kita ambil ya. Gitu. Awaluhuma adapun pertama dari salah satu dari dua syahid tadi adalah duhulut tanwin, masuknya tanwin alladzi litaranumi alal harfi ya, masuknya tanwin taranum ya, yang litaranum untuk taranum itu untuk lantunan lagu, lantunan irama, alal harfi masuk kepada huruf. Apa huruf yang dimasuki? Wahwa qad, yaitu huruf qad. Tadi bunyinya jadi qadin tadi ya. Nah, padalika maka hal tersebut di mana tanwin masuk kepada hurufnya, maka hal tersebut ia dulu menunjukkan ya. Menunjukkan apa? Ala anat tanwinat taranumi, menunjukkan bahwasanya tanwin taranum itu la yahtassu bil ismi, tidak khusus tanwin taranum tidak khusus hanya untuk isim. Ya, beda dengan tanwin yang lain ya. Seperti tamkin, tankir, muqabalah itu memang khusus untuk isim. Nah, jadi taranum ini tidak khusus bil ismi, tidak khusus hanya untuk berlaku untuk isim. Li'anna syai'a karena sesuatu idza khassa, apabila sesuatu itu khusus bi syai'in untuk sesuatu saja, lam yaji, niscaya tidak akan muncul, tidak akan datang ma'a ghairi bersama lainnya. Sedangkan taranum ini muncul pada isim, muncul pada kalimat huruf ya. Sehingga tidak khusus ya. Wasani dan yang kedua, poin yang kedua tadi ada dua poin. Fi takhfifi ka'an, yaitu di dalam takhfif, meringankan lafad ka'an. Asalnya ka'anna ya ada tasdidnya, itu diringankan. Alati litasbih, yang mana litasbih untuk menunjukkan tasbih. Tasbih itu makna penyerupaan ya. Kemudian wa maji'i ismiha, dan kedatangan isimnya, isim apa tadi? Isim ka'an berupa domir sya'an. Domir sya'an ya. Sya'an itu artinya perkaranya atau keadaannya. Gitu ya. Kemudian terdapat pemisah di sini. Wal fasli. Nah, serta adanya pemisah bainaha wa baina khobariha, antara ka'an tadi dengan khobarnya ka'an. Dengan apa pemisahnya? Dengan qad. Nah, ini qad ya. Gini, li'anal kalama isbat, karena sungguhnya kalamnya itu isbat. Isbat itu kalam yang positif, bukan negatif. Penetapan isbat. Walau kanal kalam nafian, seandainya kalamnya itu kebalikan isbat, nafian. Seandainya kalamnya itu nafian, kalam negatif,
Lakan al-faslu tentulah pemisahnya itu bilam dengan lam, dengan lafadz lam. Nah, kama fi qouli ta'ala sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, nah ini contoh ka'an yang ditakhtif. Ka'an lam apa nih? Yaghnau fiha. Seakan-akan mereka tidak tinggal di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini ka'annya sama nih ya. Artinya domirnya isim ka'annya berupa domir sya'an gitu ya. Ka'an lam yagnau fiha gitu ya. Jadi seakan-akan atau seolah-olah mereka tidak pernah tinggal fiha di dalamnya. Surat Hud ayat 68. Nah, itu kalau kalamnya nafyan ya. Sedangkan yang tadi isbat kalamnya. Wa mislu hadal baiti, dan serupa dengan bait ini fil istishhadi dalam masalah istishhad dalam masalah pengambilan dalil maksudnya ala dalik atas kaidah tersebut ya. Qaulu syair adalah ungkapan penyair. Nah, yang terakhir la yahulannaka istila ladul harbi famahduruha ka'an qad alama. Ini maksudnya sama, ka'annya ditakhtif gitu ya. Kalau kita terjemahkan, jangan sekali-kali la yahulannaka. Jangan sekali-kali membakar tubuhmu. Apa yang membakar tubuhmu? Istila'u ladul harbi. Ini harbi, baknya langsung ke sini. Jangan sekali-kali menakutkanmu atau menggetarkanmu. Apa yang menggetarkan itu? Istila'u. Istila'u mananya adalah membakar, merasakan ladul harbi. Lado itu gejolak atau kobaran api peperangan ya. Ladul harbi. Famahduruha, maka adapun mahdur itu yang dikhawatirkan atau yang ditakuti dari harbi, dari peperangan tadi, ka'an qad alama, seakan-akan seolah-olah sungguh alamat telah terjadi atau telah menimpa. Apa? Mahdur tadi yang dikhawatirkan. Oke, singkat saja bait ini memuat pesan keteguhan hati dan ketenangan saat menghadapi situasi yang berat. Ya, jadi penyair ini menasihati agar tidak panik kita, agar tidak gentar menyaksikan dahsyatnya kobaran peperangan ladul harbi tadi ya, ladul harbi. Jadi alasan dasarnya sederhana namun di sini puitis. Rasa takut dan bahaya terburuk yang dibayangkan, yaitu tadi kata mahdur, ya mahdur itu yang dikhawatirkan. Nah, seolah-olah sudah benar-benar terjadi. Makanya mahdurnya itu ka'an, seolah-olah qad alamat telah terjadi, telah menimpa. Nah, jadi poinnya yang bisa kita ambil dari ketakutan seringkali lebih buruk dari realita. Kan begitu. Ya kan? Nah, yang ketakutan atau mahdur, sesuatu yang dikhawatirkan, itu seringkali lebih buruk daripada realitanya, dari faktanya. Jadi seorang yang seringkali merasa sangat cemas karena membayangkan potensi bahaya yang belum terjadi ya. Nah, itu lebih buruk malah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, sikap mental ketenangan dengan menganggap bahwa bahaya atau skenario gitu ya. Skenario terburuk itu seolah-olah sudah menimpa. Nah, seakan-akan kod alam sudah menimpa. Gitu. Jadi penderitaan batin, rasa cemas berlebih akan lenyap sehingga seseorang bisa menghadapi kenyataan dengan jadi kita bisa berdamai dengan namanya realita katanya ya. Kemudian masalah tadi ladul harbi ya. Ini sebenarnya simbolis aja ya, api perang ya. Api perangan. Jadi kobaran api perang melambangkan cobaan hidup maksudnya. Cobaan hidup yang sangat berat gitu ya, yang membakar dan menakutkan. Namun tidak boleh tidak boleh melumpuhkan keberanian seseorang. Makanya tadi di awal la yahulannaka gitu ya. Nah, jadi janganlah menakutkanmu ya. La nanti janganlah menakutkanmu atau menggetarkanmu. Apa? Istilah uladul harbi tadi. Jadi ini
untuk apa namanya, hanya simbolisme. Artinya kobaran api perang itu melambangkan cobaan hidup. Ketika mendapatkan cobaan hidup, kalau bisa ya kita tetap tenang gitu ya. Tidak boleh keberanian kita itu apa? Runtuh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke demikian kemudian sini ada sedikit lagi wasayati dan akan datang syarhu dzalik penjelasan hal tersebut, maksudnya penjelasan tentang kaan yang ditahtib tadi fi babi inna wa akhwatiha, nanti pada bab inna dan saudara-saudaranya, karena nanti kaan ini termasuk saudaranya inna. Nah, nanti akan datang keterangan tentang kaan yang di sini ditahtib ya, di mana nunnya dibaca suku. Oke, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Barakallahu fikum. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.